Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 untuk menjelaskan tentang analisis perspektif tren dan isu komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Itu definisi tren dan isu pelayanan kesehatan. Tren adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisis. Tren juga dapat didefinisikan salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini, yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Jadi, tren adalah suatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Sedangkan isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada saat masa mendatang, yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tenaga krisis, atau sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak namun belum jelas faktanya atau buktinya. Komunikasi merupakan proses kompleks yang melibatkan perilaku dan memungkinkan individu untuk berhubungan dengan orang lain dan dunia di sekitarnya. Sedangkan komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan patologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Jadi, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, dan ataupun masyarakat. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi isu dan tren. Nah, di sini yang pertama itu adalah faktor agama dan istiadat. Yang berikut ada faktor sosial. Ada juga faktor kode etik keperawatan. Dan yang terakhir, yang keempat itu faktor legislasi dan keputusan yuridis. B. Komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Nah, kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan pihak tertentu. Sekian banyak pengertian yang dikemukakan dengan sudut pandang beragam namun didasari prinsip yang sah, yaitu mengenai kebersamaan, kerjasama, berbagai tugas, kesehatan, tanggung jawab, dan tanggung jawab. Salah satu syarat yang paling penting dalam pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang bermutu. Suatu pelayanan dikatakan bermutu apabila memberikan kepuasan pada pasien. Kepuasan para pasien dalam menerima pelayanan kesehatan mencakup beberapa dimensi. Baik, di sini juga ada pentingnya komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya selalu memerlukan orang lain dalam menjalankan dan mengembangkan kehidupannya. Komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari memberikan dampak yang sangat penting dalam kehidupan
baik secara individu maupun secara kelompok. Seringkali hubungan buruk yang terjadi pada saat rumah sakit diprediksi penyebabnya adalah buruknya sistem komunikasi antara individu yang terlibat dalam sistem tersebut. Nah, berikut juga ada hal yang terjadi karena beberapa sebab diantaranya adalah yang pertama itu ada lemahnya pemahaman mengenai penggunaan diri secara terapeutik saat melakukan interaksi dengan klien. Ada juga itu kurangnya kesadaran diri pada perawat dalam menjalankan komunikasi dua arah secara terapeutik. Berikut juga ada faktor yang mempengaruhi komunikasi. Menurut Muharramiatur itu tahun 2012 itu menjelaskan tentang faktor mempengaruhi komunikasi antara lain. Yang pertama itu situasi atau suasana. Situasi atau suasana yang penuh kebisangan akan mempengaruhi baik ketidaknya pesanan diterima oleh komunikasi. Suara bising yang diterima komunikasi saat proses komunikasi berlangsung membuat pesan tidak jelas, kabur, bahkan sulit diterima. Yang kedua itu ada kejelasan pesan. Kejelasan pesan akan sangat mempengaruhi keefektifan komunikasi. Baik, sekian penjelasan mengenai analisis perspektif, tren, dan isu komunikasi dalam pelayanan. Sekian penjelasan dari saya yang perwakilan dari kelompok keempat. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf.